para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada. Kali ini kembali saya kedatangan tamu yang sudah tidak asing bagi kita semua. Tidak lain adalah Bapak Dr. I. Ketut Doner. Selamat sore. Sore. Kali ini kita akan membahas soal awidya, ketidaktahuan, ketidakmengertian. Semua itu menjadi pangkal dari kegagalan kita, kemarahan kita, kegelisahan kita. Kadang-kadang kita jengkel juga karena ketidaktahuan atau awidya. Bagaimana awidya atau ketidaktahuan itu akan dibahas secara lebih dalam oleh Bapak Ketut Doner melalui syair-syair juga akan dibacakan oleh adik Suwandewi, syair Sucite Subudi, ya, Geguritan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore Pak Ketut Doner. Selamat sore. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Adik Suwandewi. Selamat bergabung lagi menjadi tamu Yuda Triguna Channel, ya. Sesuluh yang kami buat agar kita semua dapat mengerti ajaran-ajaran yang tersimpan di dalam berbagai tradisi daerah, berbagai kitab-kitab suci Weda yang selama ini kita kurang tekuni. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Bapak Ketut Doner, bisakah Bapak menjelaskan konsep awidya, arti awidya secara umum dulu? Terus Ya. Terima kasih Om Swastiastu tadi. Om Swastiastu para pemirsa. Kata awidya itu berasal dari kata a artinya tidak, widya artinya pengetahuan atau berpengetahuan. Jadi dengan demikian awidya itu berarti tidak memiliki pengetahuan. Ketidakberpengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan itu. Ya. Itu bahasa halusnya. Ya. Kadang juga ketidaktahuan itu dengan bahasa yang lebih masyarakat itu kebodohan. Ya. Itu, kebodohan. Dalam bahasa vulgar di masyarakat vulgar, itu ya. bodoh. Bodoh gitu, itu. Cuman siapapun orangnya itu dikatakan bodoh. Betapapun kesalahannya dan kejahatannya dikatakan bodoh itu tidak terima. Gitu. Karena manusia. Kenapa demikian? Karena manusia itu disebut makhluk paling mulia. Kalau makhluk paling mulia masa bisa menjadi orang paling bodoh. Ya. Jadi dalam terminologi awidya ini yang dimaksud adalah orang tidak menyadari dirinya sebagai makhluk yang paling mulia, yang di dalam dirinya itu ada dua kekuatan di dalam dirinya yang sekaligus, yakni manusia melakukan subha karma, perbuatan baik. Dan asubha karma, itu tindakan. Tetapi energi yang di dalamnya itu sebenarnya energi dewa dan raksasa. Oleh Sampat dan Asuri Sampat. Sehingga di Bali sangat kental orang mengatakan bahwa manusia itu ya, dewa ya, buta ya. Jadi manusia itu sendiri satu saat dia dewa, satu saat dia raksasa atau buta. Bagaimana bisa demikian? Ketika orang itu perlakuannya itu melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan kitab suci, ketentuan-ketentuan sosial, sebenarnya dia di badannya badan manusia, tapi perilakunya, sifat yang di dalamnya digerakkan oleh energi buta itu, energi raksasa. Nah, kemudian ketika dia memiliki rasa belas kasih, kasih sayang, suka menolong, care,
kalau seandainya tidak bisa menolong, tapi berdoa semoga orang yang susah itu tidak bisa menolong materi, iya, tapi mendoakan dengan baik. Makanya ada juga subhasita bahasa Kawi mengatakan riasturi angan-angan mapalu juga ya. Walaupun di angan-angan saja. Jadi oleh sebab itu mendoakan orang susah itu ngacepang bahasa Bali supaya orang itu dapat dilaluilah kesusahannya itu berpahala. Gitu. Bukan sebaliknya. Ngacepang jelek. Ya, ngacepang mati. Ngacepang celaka. Itu buta. Itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan awidya ini adalah tentang ketidakadaan kesadaran untuk membangkitkan kesadaran Tuhan dalam dirinya. Ketiadaan itu yang disebut awidya. Walaupun manusia berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan untuk memunculkan, mengeluarkan, mengekspos sifat-sifat kedewataannya, tapi karena dia bersanding di dalamnya, maka ada fluktuasi dia. Paling tidak orang itu 50%. Suka duka, jelek melah, baik buruk itu supaya jangan jelek. Tidak ada yang baik itu. Nah, jadi kesadaran untuk untuk lebih banyak berbuat baik itulah yang mengarah kepada menjadi orang widyaka, orang berpengetahuan gitu. Jadi pilihan untuk melakukan tindakan yang subah karma itu adalah ciri-ciri orang yang widyaka. Memiliki pengetahuan. Ya, karena tidak disadari atau disadari semua problem yang ada ini penyebabnya sebenarnya itu adalah ketidaktahuan itu. Misalnya, misalnya kenapa saya lapar sekali dan kemudian ngamuk lapar? Karena dia tidak punya pengetahuan untuk menahan rasa lapar. Oleh sebab itu di agama diajari sebenarnya latihan puasa. Latihan puasa itu kalau di Hindu 24 jam pada waktu hari Nyepi atau hari-hari kayak Ekadasi, Purnama Tilam itu latihan. Itu adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merasakan lapar dan mengendalikan lapar. Kalau punya pengetahuan itu, no problem tentang datang atau tidak lapar itu. Gitu. Jadi contoh satu yang konkret itu. Bagus itu contoh. Misalnya orang ngamuk karena tidak punya uang. Sebenarnya dia karena tidak tahu mencari uang. Banyak sekarang orang-orang pendatang itu yang jual kecil-kecilan tempe tahu itu, dia bahkan bisa punya uang dan bahkan beli BTN, bisa beli segala macam bisa. Sementara kalau kita hanya nongkrong saja, uang kan tidak mengalir datang ke kita. Jadi ketidaktahuannya mencari uang, bagaimana caranya itu yang dia tidak punya. Tidak punya pengetahuan untuk itu, makanya menjadi persoalan uang tidak punya. Atau kalau dia mempunyai pengetahuan bahwa walaupun tidak punya uang, saya tetap enjoy. Nah itu kan tingkatan lebih pengendalian perasaan itu sudah itu ilmu tinggi. Ilmu tinggi. Tapi itu aja yang lakukan itu. Bagus. Ya, Tiang sejak kawin tahun 89, sejak itu Tiang tidak tahu berapa rupiah gaji Tiang nih, sampai sekarang. Sama sekali tidak tahu. Jadi tapi kan tidak banyak orang yang sudah bisa melakukan. Walaupun kita seharusnya melatih diri untuk melakukan kebebasan tidak terikat pada hal-hal yang material begitu. Disebut vairagya nih. Jadi Tiang ada atau tidak uang itu tidak pernah bermasalah dalam diri Tiang. Dan dengan memiliki perasaan begitu, Tiang berani mengatakan bahwa saya sebenarnya termasuk orang kaya. Kenapa demikian? Karena saya tidak ego untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya merasa sudah semua punya. Gaji ternyata saya punya. Jadi istri punya, anak punya, rumah punya. Iya, bukan ukurannya, tapi yang jelas tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kan begitu. Itu sederhana, bersyukur. Jadi itulah bagi mereka yang punya pengetahuan. Tapi bagi awidya, ini persoalan. Semua masalah muncul dari
ketidaktahuan atau kebodohan itu wenten pupuhnya Nah, wenten. iki pupuh makin. Nggih, pupuh. Ada siranya ki. Niki Suwandi. Ya, terus. Mirip subah liu tahu kadena menggering aji jaten sangsara punika waduh saking tingkah peleh saking kedambetan tambah dadi dasar Nah, mungkin tugas Pak Ketut Donder menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terus, Jadi sebenarnya secara umum orang sudah tahu sebenarnya. Kenapa demikian? Karena itu tertuang di dalam pustaka suci. Jadi resuk semua artinya semua kesuksemaan itu arti hakikat dari ketidaktahuan itu sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Bahwa ketambatan kebodohan itulah penyebab dari segala-galanya. Karena kalau orang tidak memahami, ketika dia suka, dikira sukanya itu akan selamanya, padahal suka itu ada pasangannya. Duka dia. Kalau senang susah pasangannya. dia. Sebenarnya orang harus bisa melampaui apa yang disebut dengan suka dan duka. Itulah yang disebut dengan bahagia bahasa Sanskerta. Bahagia. Bahagia itu artinya itu Tuhan artinya. Ya, bahagia pintu ya sampai. Jadi orang yang sampai kepada pintu Tuhan, itulah sebenarnya orang yang merasakan enjoy dalam ketuhanan, self realization. Ya, jadi sudah merasa bahwa saya selalu bersama Tuhan, Tuhan hadir selalu bersama saya. Dengan demikian, pengetahuan yang demikian itu menyebabkan tidak lagi berfluktuasi suka dan duka itu. Gitu. Apalagi tajam begitu fluktuasinya. Begitu dikasih honor gede. Gitu. Begitu ditanya gitu. Itu membuat si jantungnya jelas itu. Ya, ketidakmampuan mengendalikan fluktuasi perasaan. Karena kebodohan itu. Coba kalau misalnya begitu dapat honor besar, wah sekarang besar bisa suatu ketika tidak dapat. Kan harusnya begitu ya. Atau dengan latihan ketika dapat honor besar bagi dua. Siapa kira-kira dibagi dengan saudara yang sedang membangun gitu. Jadi itu hakikat bahwa sebenarnya kesedihan itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau tahu sedih itu bahwa saya sekarang susah, akhir dari susah saya akan menemukan senang itu. Tetapi mestinya dilampaui itu. Ya, jadi kata melampaui suka duka itu. Tambate ngawina
itu sangat jelas sekali itu. Kebodohan itu menyebabkan kita menjadi lacur miskin. Ngawinang lacur. Miskin jadi karena kita bodoh itu. Bodoh menyebabkan kita menjadi miskin. Ada modal di depan tapi tidak bisa memanfaatkan modal. Ada kesempatan Ya. tidak kita manfaatkan Ya, dengan itu. sebaik-baiknya. Ya. Bolak balik Muhammadi. Jelas sekali Ya, dan jelas jelas sekali sekali. bahwa kenapa Tiang dengan Tuh Haji lahir ke sini Ya, karena sama-sama tidak tahu atau bodoh itu. Ya. Kalau tahu bahwa dunia ini tempat samsara, Ya. kita mestinya tidak lahir lagi atau moksa menyatu kepada Tuhan itu. Gitu. Bingke melai benduke Kita hidup ini begitu diberikan pekerjaan PR, pekerjaan-pekerjaan yang berat, biasanya kita menghindar itu. Gitu. atau cobaan yang berat juga sangat bersedih. Ya, gitu. Kan begitu? Iya. Terus dekah ngubat sukan hati dan pada umumnya kita kan suka sekali mana yang menyenangkan itu yang kita kejar itu yang kita kejar. Padahal sebenarnya begitu ketemu dengan kita dapatkan yang menyenangkan itu hati-hati. Ya. Karena di baliknya itu ada lagi yang tidak menyenangkan. gitu. ngalih hidup mati bakal Pada dasarnya semua orang itu ingin hidup selamanya. Seperti Tiang dengan Tuh Haji sudah 64, yang 60 itu kan kalau bisa mundur umurnya. Kalau bisa diperpanjang terus-menerus. Iya, itu keinginan kita, ya San. Jadi, ya terus ngalih bajang dua Jadi jelas sekali kita ingin hidup selamanya, kematian tidak bisa dihindari. Kita mau awet muda terus, mertiu nih kayak. Jadi ternyata di dunia ini yang paling pasti itu adalah kematian. Hidup belum jelas, tapi kematian yang paling pasti. Entah kapan, tapi pasti. Dengan cara apa? Ya, kan. Jadi ternyata kita mau hidup sepanjang zaman, kita juga akan bertemu dengan kematian. Kemudian kita hidup lahir kembali itu mestinya harus kita lampaui. Ya. Itulah makanya ada di dalam Bhagavad Gita dia 9 sloka 2 menyatakan Raja Widya Raja Guyam Pawitram di Ida Utama. Inilah pengetahuan yang terbesar dari semua pengetahuan, yakni self realization atau kesadaran diri bahwa sebenarnya Atma, Brahma, Asmi. Sebenarnya kita ini adalah percikan Sang Brahman Tuhan itu sendiri. Mau pengetahuan yang dicari mestinya itu Raja Widya itu adalah menyatunya Atman kita dengan Brahman. Terus Masih ada? Ya, satu lagi cukup. habis itu. Jadi ya. Ya. Dambatan lian puniku Jadi kebodohan itu tiada lain dadi kerana Jadi itu Haji,
baris ini yang kena sekali dengan judulnya itu. Ya. Jadi yang kena sekali judulnya bahwa kebodohan itu penyebab segala-galanya. Ini adalah penegasan Rasam, ya, tentang kebodohan. Kerana cengat kadi jandra Karena di dunia ini seperti putaran roda. suka duka malinar panggil. Jadi di dunia ini kita akan menjumpai selamanya itu suka duka itu. seperti putaran Roda, roda gitu. yang di atas, bawah. Jani sedih nyanan kira Ya, sekarang sedih, nanti suatu ketika girang, gembira. suwud girang sedih Intinya bolak-balik di situ, ya. Ya, ini yang saya sering katakan juga Pak Donder, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sarasamusaya Sloka 306. Jangan pernah bangga tatkala dipuji. Jangan pernah merasa hina saat dicaci maki. Kan sama sebenarnya. Jangan Anda pada saat memperoleh Pujian, melonjak-lonjak, ya, melonjak-lonjak melebihi kapasitas. Ini kan kini sebenarnya ani beten sedih dobes sebut, dobes demet, kan kira-kira begitu Pak. Belajar menjadi orang yang berpengetahuan, bukan orang yang awi. Ya kan Nadik? Kenten. Nah, jadi untuk melampaui ini ada kata kunci, ada kata kunci apa sebenarnya itu juga dijawab oleh Pupuh. Jadi lebih dekat perbincangan kita ini Tuh Haji karena kita bermain dengan argumentasi teks, walaupun teksnya teks lokal. Kita sebenarnya sedang berteologi sekarang ini. Jadi bagaimana cara kita mengatasi awidia itu? Nah, itu. Para pemirsa, kita telah mendapatkan penjelasan mengenai dua hal penting. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan dengan amat singkat, tetapi padat mengenai apa sebenarnya yang disebut dengan awidia. Yang kedua, dieksplor bahwa awidia itulah pangkal dari segala kebodohan. Awidia itulah pangkal dari kegelapan dan pangkal dari penderitaan. Tentu kita tidak boleh hanya berhenti di sana. Kita juga harus mendapat jawaban bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak menderita awidia. Wenten juga Pupuh ke Pupuh Sinom, rerisang si Swandewi. Sangat clear, clear. Pengetahuan memusnahkan segalanya.
jika diumpamakan seperti alat pengering dia. Jadi kain basah itu langsung kering dia, itulah pengetahuan. Sekajan laraning jagat. Jadi persoalan atau kesengsaraan di dunia ini bisa diselesaikan oleh pengetahuan. Contoh saja, begitu COVID datang, karena orang banyak memberi pengetahuan sehingga masalah itu bisa ditangani. Kelaparan baru ada lagi bisa mati. Jadi semua problem itu ternyata diselesaikan oleh pengetahuan. Yaden malah ngebak bumi. Walaupun bahaya memuntungi Dunia ini menyerang kita semua, tapi dengan pengetahuan ya, kita akan dapat mengatasi. Pakai masker, jaga jarak. jaga jarak, itu kan pengetahuan, ya. Kawi kanan ngelapor sami. Jadi pengetahuan yang menyelesaikan semuanya itu. Wiare wikane puniku. Karena pengetahuan itu Panglu kadan pabrasihan. jadi baris ini mengandung terjemahan sekali pengelukatan berkaitan dengan spiritual, kebersihan berkaitan dengan badan. Physical. Jadi pengetahuan itu seperti dia pencuci dan pembersih, ya, dan pembersih gitu. Miwah pangantase jadi. Dia dapat menghapus. Ya, segalanya. Iya, Ya. menghapus segalanya. Iku sariran sang yang Ternyata pengetahuan itu adalah intisari dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Ya, gitu. Luar Ya. biasa. Saya pernah membaca satu sloka Widyadanam Sarwodanu Prada. Jadi pengetahuan adalah kekayaan tertinggi. Itu sering saya ungkapkan Pak Dodonda bahwa saya ini pernah menjabat di beberapa tempat. Ya akhirnya tidak bisa dibawa pulang kan Pak Dod? Kita semua begitu, Pak Dod juga begitu. Punya rumah nanti kita tidak bawa lagi. Yang kita bawa adalah pengetahuan Ya, gitu. dan pengalaman hidup. Ya. Dan kemudian karena Tuh Haji menyangkut bahwa akan membawa pengetahuan untuk kelahiran akan datang,
kita membawa 2 flash disk itu lagi. Iya. 2 flash disk. Ada yang disebut dengan flash disk Mano Maya Kosa, membawa rekaman-rekaman sains dan teknologi. Ya. Sedangkan Wijnana Maya Kosa bawa rekaman-rekaman spiritual. Nah, Ketika kita lahir dari kecil sudah kelihatan orang itu rekaman apa yang dibawa. yang menonjol, Ya. yang menonjol Ya. yang dibawa gitu. Nah, tapi kalau Tuaji kelihatannya membawa seimbang flash disknya isinya, karena itu Astaga. karena Tuaji adalah seorang saintis, kemudian terjun juga di agama, dan itu jarang Tuaji, jarang. Kebanyakan biasanya kalau sains saja, agama saja. Terima kasih. Ya itu. Jadi ini penting bahwa kita akan kembali ke dunia ini jika tidak moksa dengan membawa rekaman jejak pengetahuan digital di Jejak digital tidak bisa dihilangkan. itu Kira-kira begitu. ada di Astara rekaman itu ada di Asta Prakriti tadi, di Budi Manas Ego Alam Semesta, direkam di sana. Gitu. Nanti setelah kita lahir ke dunia, kita ada di rahim ibu, di-download ulang, dimasukkan ke sana. Begitu mekanismenya. Iya. Para pemirsa yang budiman, saya kira perbincangan ini akan semakin menarik kalau saja waktu kita memungkinkan lebih panjang. Tapi di sela-sela pendek, waktu yang pendek ini, saya berharap tentu para pemirsa sudah dapat memahami 3 esensi dasar. Definisi mengenai awidya, bagaimana awidya itu berproses dan membuat kita menjadi bodoh atau sebaliknya, dan 3 cara agar kita terhindar dari insan awidya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Shanti, 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 Shanti. Om.